Halo sahabat ngoceh, kembali ke Ngoceh ngoceh saham. saham. Nah, kita kali ini kedatangan tamu spesial ya, Anton dari JTK Akuntansi Mahasiswa Universitas Erlangga yang lagi hits dan ngetop banget nih di Ansu. Bisa Mas Kakak. Halo, Halo, apa kabar Mas? baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Anton? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, topik kali ini kita kan ngomongin ekuitas ya. Mungkin masih banyak yang bingung nih tentang ekuitas. Simpelnya sendiri itu adalah modal. Bisa dijelaskan Mas Anton? Oke, jadi kalau simpelnya sendiri dia adalah modal ya. Nah, ketika perusahaan mempunyai aset dan mempunyai abilitas, hasilnya itu adalah ekuitas atau modal sendiri. Misalnya ya, PT ABC membeli mesin seharga 20 juta dan dia membayar 5 juta secara kredit. Sisanya itu yang dimaksud dengan modal sendiri atau ekuitas tadi Mas Kakak. Oke. Jadi kita kalau beli saham perusahaan berarti sebagian dari ekuitas perusahaan tersebut adalah milik kita ya. Oh iya benar sekali. Rasanya tuh kayak investasi saham ya. Kalau kita lagi investasi saham, itu sebagian kecil dari perusahaan adalah milik kami Mas. Nah, kalau tapi kalau perusahaan itu sedang rugi, kita juga mendapatkan resikonya. Jadi kita juga harus siap untuk merugi juga gitu. Oh, oke. Jadi kita harus punya riset terlebih dahulu ya sebelum membeli perusahaan. Nah, kalau dari sisi perusahaan, kenapa sih mereka itu butuh ekuitas dan kita bisa pinjam ke bank terus loh? Iya, jadi gini ya, ekuitas tuh menunjukkan seberapa kuat perusahaan secara finansial. Kalau ekuitasnya besar, berarti perusahaan punya fondasi yang kuat. Dengan mempunyai ekuitas yang cukup, perusahaan jadi lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau investor. Nah, mereka jadi lebih percaya sama perusahaan kita, gitu Mas Kakak. Oke, paham. Nah, sekarang ini lagi banyak startup yang lagi naik daun. Kalau startup nih biasanya dapat ekuitas dari beberapa sumber ya. Awalnya bisa dari modal sendiri, terus pinjaman dari teman atau keluarga, atau kita meminjam dari bank, atau dari angel investor juga. Kalau sudah mulai besar, biasanya mereka mencari venture capital atau private equity. Oke, gitu ya. Terakhir nih, nah bisa kasih tips dong buat sahabat Wote yang pengen mulai investasi dari dini nih, khususnya buat ekuitas perusahaan mungkin. Oke, tipsnya simpel aja. Pertama, pahami dulu bisnis perusahaannya. Kedua, lihat laporan keuangannya, khususnya bagian ekuitas. Kemudian, perhatikan apakah ekuitasnya ini tumbuh dari tahun ke tahun. Ketiga, bandingkan dengan perusahaan sejenis. Apakah ekuitas perusahaan ini lebih baik atau lebih buruk dari kompetitornya. Dan yang paling penting nih mas, jangan FOMO. Investasi itu butuh riset dan juga kesabaran. Oke, paham. Nah, aku ada pertanyaan Mas Anton. Aku ini sedang tertarik ke perusahaan teknologi ya, yaitu Tokopedia. Nah, sekarang ini Tokopedia itu merger sama Gojek ya, jadi Goto. Nah, itu Mas Anton itu kira-kira gimana untuk pendapatnya? Nah, benar sekali nih. Sekarang Tokopedia dan Gojek itu sudah bergabung dan sekarang mereka itu sudah menjadi entitas yang bernama Goto tadi, Mas. Jadi aku misal kalau ingin mempunyai sahamnya Tokopedia berarti saya harus memberi sahamnya Goto berarti. Ya, benar sekali. Setelah bergabung, kamu bisa berinvestasi di Tokopedia secara tidak langsung membeli saham Goto tadi di Bursa Efek Indonesia atau BI. Oke, nah selanjutnya ini apa sih yang membuat Goto itu menarik untuk dijadikan instrumen investasi kita? Nah, pertama nih, Goto itu kan gabungan dari Gojek dan Tokopedia ya. Dia itu memiliki ekosistem digital yang besar dan terintegrasi mencakup layanan transportasi dari Gojeknya. Kemudian pembayaran digital ada yang namanya GoPay. Dan juga kalau kita bisa belanja online juga dari Tokopedia-nya. Kalau menurutku saham Goto untuk dibeli itu atau diinvestasikan di situ itu sangat worth it sih mas. Oke, tapi aku lihat jangkauan layanan mereka itu luas sekali ya teman-teman. Tapi apakah itu sudah menghasilkan keuntungan? Nah, seperti banyak perusahaan teknologi, Goto ini masih berfokus pada investasi dalam pengembangan teknologi dan juga pertumbuhan pasar. Tetapi mereka itu tidak mempunyai pencatatan keuntungan yang konsisten, Mas. Tapi dari pihak mereka menunjukkan perkembangan pendapatan dari bisnis-bisnis lain. Oh, jadi gitu ya. Jadi mereka itu sedang fokus tahap investasi dan pertumbuhan. Jadi belum fokus terhadap profitabilitas ya teman-teman. Nah, mereka masih
berfokus pada investasi infrastruktur, teknologi, dan pengembangan produk baru untuk memperluas pasar. Nah, kalau gitu, lalu bagaimana dengan persaingan seperti platform Shopee dan lainnya itu gimana, Mas Anton? Persaingan terkait Goto itu dia mempunyai persaingan seperti Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Masing-masing mempunyai keunggulan dan strategi sendiri. Tapi kalau menurut saya nih Mas Kakak, seperti Goto itu mereka bisa kok menyaingi perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi. Jadi valuasi saham Goto itu dikatakan karena mereka belum menyatakan keuntungan yang signifikan ya teman-teman. Namun valuasi ini bisa didapatkan sebagai subjektif tergantung pada ekspektasi pertumbuhan di masa depan ya teman-teman. Oke, mungkin sekian ya Mas Anton dari topik kali ini yang kita bahas. Untuk ini makasih buat kehadirannya Mas Anton. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang di acara ini ya. Semoga bermanfaat untuk para pendengar podcastnya. Oke. See you guys. Berbagai ini aku ini jauh bisa dekat gak sini? Dekat.